Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Kali ini Bayu ingin melanjutkan alur cerita serial drama India Gopi. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol lonceng serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Bayu mulai ke episode berikutnya. Episode ini dimulai dengan Madu yang mengalungkan rangkaian bunga di leher Aheb, begitu juga ke leher Jigar, dan terlihat Radha yang khawatir menunggu Gopi kembali. Kemudian Kokila bertanya, kenapa ini ditutup tirai begini? Lalu ayah Gopi menjelaskan jika ini kejutan untuk semua orang. Setelah itu tirai pun dibuka, dan musik pun berbunyi, tanda pengantin sudah datang. Rombongan pengantin dikejutkan dengan hujan bunga, dan ada kejutan yang membuat semua terkejut, yaitu semburan minyak kekobaran api, dan begitu banyak atraksi di sana. Lalu Kokila ingin menegur Madu, tapi itu dicegah oleh nenek. Kemudian Kokila mengatakan pada Hetal untuk membawa Gopi keluar, membuat Radha resah karena Gopi belum kembali dari kuil. Di lain tempat, Gopi yang masih ingin mencari cara untuk kembali. Namun apa daya, hujan masih sangat lebat. Lalu Gopi mencoba menghubungi orang rumah, tapi tidak ada satupun yang menyambung, membuat Gopi semakin panik. Kembali ke rumah Modi, terlihat Urmila yang membawa ibu-ibu ke acara itu, dan ayah Gopi yang menunjukkan kumis panjangnya itu, membuat semua senang melihatnya. Tiba-tiba ayah Gopi ingin memotong kumisnya itu, membuat Aheb dan Jigar terkejut. Begitu juga dengan yang lainnya. Setelah itu Urmila datang dan begitu terkejut karena ayah Gopi telah memotong kumisnya yang panjang itu. Lalu Kokila bertanya, kenapa Anda memotong kumis yang panjang ini? Lalu ayah Gopi mengatakan jika ini janji dia. Setelah menemukannya Gopi, dia akan memotong kumisnya ini dan berkata bahwa Gopi sudah kembali, maka sudah waktunya kumis ini dipotong. Membuat Madu terharu mendengarnya, tapi tidak dengan Urmila yang merasa ketakutan karena ibu-ibu mulai melabraknya jika ucapan Urmila itu bohong semua. Lalu Urmila ada cara dan mulai mengelabui ibu-ibu itu. Dirinya mengatakan jika ada satu lagi yang belum dilihatnya. Setelah melihat itu, ibu-ibu percaya dengan kebohongan Urmila. Lalu Urmila berpikir jika dirinya mulai aman. Kemudian Urmila berjalan dan ingin terjatuh. Lalu Madu mendekat dan mengatakan jika Urmila ingin menunjukkan kemampuannya. Kemudian Madu mulai menggendang dan menyuruh Urmila menari bersama ibu-ibu. Semua mulai ikut terbawa oleh suasana musik itu, tapi tidak dengan Radha yang masih mengkhawatirkan Gopi. Lalu Rasi melihat gerak-gerik Radha yang seperti mencurigakan. Kemudian Radha mencoba menghubungi Gopi, tapi nomor Gopi tidak dapat dihubungi, membuat Rasi penasaran apa yang sedang dilakukan Radha saat ini. Kemudian Kokila mendekati Radha dan mengatakan siapa yang ingin kamu hubungi, membuat Radha gugup kebingungan. Lalu Radha mendekati Rasi dan mengatakan jika Gopi sampai saat ini belum juga kembali. Lalu Rasi mempunyai rencana sesuatu saat melihat sepatu itu dan mengambilnya. Di lain tempat, Gopi yang memohon pada dewa untuk menghentikan hujan ini dan meminjam HP kepada pendeta di sana. Lalu menghubungi Ahem. Gopi memanggil-manggil Ahem di sambungan itu, tapi Ahem tak mendengarnya karena di sana sangatlah beringsik. Gopi mulai panik karena tak ada yang mengangkatnya. Di tempat lain, Rasi yang berbisik kepada Urmila mengatakan jika Gopi sampai sekarang belum juga kembali dari kuil, membuat Urmila terkejut. Lalu Rasi mengatakan jika ini akan seru bila Gopi tak kunjung datang sampai acara dimulai. Lalu Urmila berkata, dari mana kamu tahu? Kemudian Rasi mengatakan jika Radha menceritakannya tadi, dan mereka terlihat begitu senang. Tiba-tiba Ahem memanggil Rasi, membuat mereka gugup. Lalu Ahem bertanya, di mana sepatunya saat ini, dan meminta untuk mencarikannya. Tapi Rasi meminta imbalannya jika sepatu itu ingin ketemu. Kemudian Jigar mengatakan, cuma begitu saja meminta imbalan. Lalu Rasi berbalik tanya, ingin ketemu tidak sepatu itu? Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba Mira datang dengan menenteng sepatu ayahnya
dan menunjukkan pada ayahnya, membuat Ahem dan Jigar tertawa. Begitu juga dengan yang lain. Tapi tidak dengan Rasi yang terkejut dengan ulah Mira yang sangat pintar itu. Lalu Ahem mengatakan, "Maaf Rasi, ternyata Tuan Putriku telah menemukan sepatuku." Kemudian Kokila mengatakan, tidak perlu repot-repot membayar Rasi, karena Mira telah menemukan sepatu ayahnya. Dan terlihat Rada yang masih menunggu kedatangan Gopi. Tiba-tiba Kokila memanggil Rada dan mengatakan di mana Gopi, kok sampai sekarang belum terlihat. Lalu Kokila menyuruh Rada untuk membawanya keluar dan menyuruh membawa Mira ke ibunya. Membuat Rasi senang melihatnya karena akan terjadi sesuatu nanti. Tiba-tiba ada suara telepon, lalu Hetal mencoba mengangkatnya. Namun Hetal tak mendengar suara di telepon itu. Membuat Gopi panik karena ini sudah waktunya acara dimulai. Di tempat lain, Rada yang masih kebingungan menunggu Gopi. Di bawah, pendeta bicara jika akan dimulai acaranya. Lalu Hetal mengatakan kenapa Gopi belum juga turun. Kemudian Kokila menyusul Gopi di dalam. Di kamar, Rada mulai panik dengan melihat pakaian pengantin itu. Dan terlihat Kokila menggedor pintu, membuat Rada tersadar dari lamunannya itu. Lalu Kokila mengatakan pada Gopi untuk cepat keluar dan membuat Kokila curiga karena tak ada sahutan dari dalam. Tiba-tiba pintu terbuka dan terlihat ada pengantin wanita di depan pintu. Lalu Kokila ingin membawanya, tapi Kokila bertanya di mana Rada berada. Kemudian Mira menunjuk ke arah pengantin itu bahwa wanita inilah Rada yang dimaksud, membuat Rada ketakutan dengan respon Mira. Cukup sampai di sini episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya agar tidak terlewatkan dengan alur ceritanya yang hanya ada di